Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Tetap dalam sukacita di dalam Tuhan, amin. Tetap bergembira Bapak Ibu, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama menangkap, mau belajar apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita di hari Minggu Bapak Ibu melalui hambanya Pak Ishak. Ini menjadi pesan yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Pesannya adalah Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Pesan Tuhan ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak di hari Minggu Bapak Ibu. Ada banyak hal yang sudah Pak Ishak jelaskan kepada setiap kita. Ada banyak hal yang sudah disampaikan. Saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Tentunya kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita sangat-sangatlah penting Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah dunia yang begitu tidak jelas dan gelap ini Bapak Ibu. Tuhan dikatakan Tuhan mencari kita untuk berjalan bersama-sama dengan pribadinya Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Tentunya ada sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau ajarkan, mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak itu melalui pesannya khususnya dalam minggu ini. Nah sebelum kita jauh Bapak Ibu ada pertanyaan buat setiap kita. Ya sederhana pertanyaannya. Apa respon kita Bapak Ibu? Apa respon kita ketika Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama Dia? Kira-kira apa respon kita? Ini kita jawab dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kira-kira apa respon kita? Apakah ketika Tuhan mengajak kita berjalan bersama Dia langsung katakan siap Tuhan, saya ada di sini. Ya. Atau jangan-jangan gini Bapak Ibu, Tuhan ajak jalan masih bingung-bingung saja gitu ya. Ini lagi ngajak atau tidak? Tuhan sedang ngajak kita gitu maksudnya ya. Jangan sampai respon kita salah. Jangan sampai respon kita atau posisi kita dalam keadaan tidak siap ketika Tuhan sedang mengajak kita berjalan bersama Dia. Kalau Tuhan ajak kita berjalan artinya kan beriringan, bersama-sama ya. Saya coba mempelajari Bapak Ibu, berjalan bersama-sama artinya kan jaraknya dekat, betul ya? Ya kalau saya ambil contoh di Alkitab seperti kayak kuk yang dipasangkan kepada dua ekor sapi atau lembu Bapak Ibu ya. Ya. Artinya kan tidak bisa duluan atau yang sebelah sini juga duluan gak bisa. Harus berjalan bersama-sama kan. Apa akibatnya kalau tidak berjalan bersama-sama? Kalau dipasangkan kuk kedua binatang Bapak itu atau lembu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Iya. Gak akan seiring, gak akan sampai kepada tujuan gitu. Akan selalu mengelak gitu ya. Bayangkan kalau berjalan bersama-sama kan luar biasa kan Bapak Ibu ya. Seirama, sejalan, ya bercakap-cakap dalam keakraban dan sebagainya. Saya merenungkan itu iya ya. Dikatakan Tuhan belajarlah kepadaku dikatakan. Iya. Saya melihat teks itu saya bilang Bapak iya ya Tuhan tuh dahsyat banget. Tuhan tuh mau berjalan. Tuhan tuh mau mengajarkan banyak hal kepada setiap kita. Asalkan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kan Tuhan nyatakan kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau berjalan. Mengajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Berjalan bersama-sama itu tidak mencar. Pak Ishak sampaikan jangan-jangan gini. Lagi makan bersama-sama tetapi hatinya kemana-mana gitu loh. Itu juga jadi templaan buat saya kira iya ya kadang-kadang udah makan bersama-sama main sibuk sendiri main handphone dan sebagainya. Hatinya nggak di situ, hatinya nggak sama-sama gitu, hatinya nggak hangat gitu loh. Ya kebanyakan hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Artinya ada hubungan yang dekat. Ya. Jangan seperti kayak sepasang sepatu Bapak Ibu. Selalu bersama-sama tetapi tidak pernah menyatu Bapak Ibu. Selalu bersama-sama tetapi gak pernah menyatu. Tuhan kita mau menyatu dengan Tuhan. Berjalan bergandengan tangan.
Kalau mau berjalan Bapak Ibu harus gandeng tangan. Kalau pasangan suami istri harus bergandengan tangan. Harus pegang Bapak Ibu. Jangan sampai nanti mencar-mencar, betul ya. Ya. Supaya ada keintiman. Ada sesuatu yang dibangun gitu ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu kalau ke tempat umum dengan ini aneh banget ya. Nggak apa-apa. Selama itu pasangan kita. Iya kan? Marilah. Kan Tuhan kan Bapak kita, betul nggak? Boleh nggak kita gandeng tangan sama Tuhan? Kalau saya istilahkan gitu Bapak Ibu. Boleh dong. Dia Bapak kita, dia ngajak kita jalan. Tapi pertanyaan saya, respon kita apa? Jangan-jangan respon kita salah. Tuhan ngajak jalan, kita dengarnya apa gitu. Ini juga menjadi satu perenungan buat saya Bapak Ibu. Ya, begitu Tuhan baik, Tuhan ingatkan di tengah-tengah kegelapan yang ada saat ini. Tuhan datang ajak kita berjalan, katakan amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan waktu kita bergandengan tangan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Ayat ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan nyatakan ini kepada setiap kita. Ya, biarlah ketika kita mendengar firman ini kita berkobar-kobar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dikatakan apa? Bersembunyilah manusia. Aneh ya Bapak Ibu ya. Tuhan mau ngajak jalan bersembunyi katakan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara apa? Pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Enggak tahu seperti apa intonasinya. Dam, kau di mana Dam? Gitu ya. Atau versi orang Sumatera, oi kau di mana Dam? Gitu ya. Atau versi Madura Bapak Ibu, di mana kau? Gitu ya. Tetapi ini kalau kita melihat teks ini di ayat 9 Bapak Ibu. Begitu Tuhan serius menanyakan tentang keberadaan Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Saya percaya suara Bapak itu suara yang memberikan kesejukan waktu. Di manakah engkau? Dam, aku mau berjalan sama engkau. Kalau saya lihat teksnya, di manakah engkau itu ditujukan sebenarnya kepada Adam. Di mana? Alkitab mengatakan, kalian ada di mana? Ya. Kepada Adam, kepada seorang imam di dalam sebuah rumah tangga. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat-sangat serius dengan itu. Ya. Pertanyaan itu datang kepada setiap kita melalui pesannya. Di manakah engkau? Kalau Tuhan tanya di manakah engkau, apa jawaban kita Bapak Ibu? Pak Ishak sudah jabarkan di hari Minggu. Ada kita mengatakan, Tuhan aku di sini, aku ada di dalam hadirat-Mu. Wow, luar biasa. Tuhan sekarang aku di sini lagi dugem Tuhan. Aduh, ini posisi yang gak pas ketika Tuhan datang mengajak kita berjalan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat tentang keadaan dunia sekarang ini. Keadaan kehidupan orang-orang percaya saat ini. Apa jawaban Adam dan Hawa Bapak Ibu ya? Kita lihat ayat 10. Ketika Tuhan tanya di manakah engkau? Ayat 10 berkatakan, ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Apa yang kita katakan? Aku menjadi apa? Aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dikatakan apa? Menjadi takut. Alasannya karena memang karena telanjang. Dan apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka sembunyi. Nah, respon inilah yang Alkitab perlihatkan ketika Tuhan menanyakan posisi Adam. Di manakah engkau? Posisi mereka di situ. Posisi mereka sedang bersembunyi. Posisi mereka dalam ketakutan. Posisi mereka dalam keadaan dalam berdosa Bapak Ibu, dalam keadaan dosa, pelanggaran, hidup dalam pelanggaran. Mungkin tidak sedikit di antara orang-orang percaya
ketika Tuhan sedang mengajak berjalan, bersembunyi. Dosa membuat orang jauh di hadapan Allah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita. Ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan sangat merindukan kebersamaan dengan anak-anaknya untuk berjalan bersama-sama. Masalahnya tinggal respon kita seperti apa Bapak Ibu. Kalau buat saya Bapak Ibu, ketika Tuhan ajak, ayo Tuhan, saya ada di sini. Saya ada di rumahmu. Wow, keren ya. Saya ada di dalam hadiratmu. Jangan sampai Tuhan sedang mengajak kita dalam posisi nggak siap. Kalau saya mengatakan kita lagi sedang dalam sakit. Kalau orang sakit diajak jalan tuh nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya nggak sakit. Sakit ini saya nggak ngomong tentang ngomong tentang penyakit sakit perut, bukan. Ini berbicara tentang kerohanian kita yang sedang mengalami kematian rohani. Ketika Tuhan ajak jalan, bangkit aja pun susah gitu. Jangan sampai posisi kita dalam keadaan kelemahan rohani, kematian rohani. Jangan sampai. Kita mesti bugar secara rohani. Kita mesti bangun kehidupan kita yang maksimal di dalam Tuhan. Coba saja Bapak Ibu ya. Ajak atau kerabat yang sedang sakit, ayo jalan yuk. Nggak akan mau. Karena memang posisinya sakit. Saya merenungkan ini, jangan sampai nanti Tuhan ajak kita, posisi kita, kerohanian kita sedang mengalami kematian. Sedang mengalami kesuaman. Sehingga diajak melangkah 3 langkah, 5 langkah pun nggak sanggup. Bangkit pun nggak sanggup. Jangan sampai Tuhan menemukan kita dalam posisi seperti itu. Makanya kita mesti jaga keadaan, kehidupan, kerohanian, spiritual kita ini mesti kita jaga di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ini Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Tuhan ingatkan kita di dalam inti pesan. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ini yang Tuhan sampaikan. Dikatakan bahwa Tuhan rindu sekali mengajak kita umatnya berjalan bersama-sama dengan Dia. Langkah demi langkah dalam suatu keakraban. Wow. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 8-9 ini menyatakan kerinduan Tuhan yang sungguh terhadap kita umatnya akan waktu-waktu yang intim. Katakan yang intim Bapak Ibu. Ini kan sesuatu yang Tuhan rindukan. Adakah kita menyambutnya atau membiarkan ajakan Tuhan berlalu begitu saja? Jangan sampai ajakan Tuhan ini tidak ada respon yang tepat, yang benar gitu di dalam yang kita buat Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan, pesan ini turun atas kita ketika tidak sedikit didapati umat Tuhan sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Artinya Tuhan sedang mau memberikan kekuatan dan tuntunan kepada kita, menguatkan bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Juga pesan ini turun ketika Indonesia sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kekelaman sedang mencoba menutupi bangsa kita. Ajakan Tuhan untuk berjalan bersama kita bertujuan agar setiap langkah kita dituntun dan diterangi segelap apapun keadaan yang terjadi. Ini saya baca secara lengkap Bapak Ibu karena ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu ya, kita sama-sama tangkap ya. Saya akan terus lanjutkan ya. Namun sayangnya dikatakan namun sayangnya di saat Tuhan memanggil kita jangan sampai kita didapati sedang itu dia bersembunyi di tengah berbagai hal-hal yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan berjalan bersama Tuhan. Sehingga Tuhan harus bertanya kepada kita, di manakah engkau? Harusnya jawaban kita Bapak Ibu, Tuhan saya ada di sini, saya siap berjalan bersama denganmu. Harusnya kan gitu jawaban kita Bapak Ibu ya. Dua hal yang disampaikan, dua prinsip disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan mau membawa kita kepada suatu level pertumbuhan rohani yang baru atau lebih tinggi. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, itu kan level pertumbuhan ini kita mesti
kejar ini Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan menanyakan di mana hati kita sesungguhnya berada. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Dua bagian ini kita perlu renungkan. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan melihat satu hal, kita akan belajar satu hal. Ya. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersamanya? Apa tujuannya? Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Tuhan mau membawa setiap kita kepada tujuan awalnya Tuhan. Tuhan mau membawa setiap kita kepada tujuan awalnya. Ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Apa tujuan awal Tuhan? Ya, tujuan awal Tuhan adalah kepada keintiman. Pak Ishak sudah sampaikan. Kepada keakraban, kehangatan, kepada kehubungan yang dekat. Ya. Kepada komunikasi yang terus terjalin hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita mundur di pasal 1 ayat 27 Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Kejadian pasal 1 ayat 27. Dikatakan gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa tujuan menciptakan manusia itu? Sederhana. Agar ada keintiman kan, keakraban kan. Makanya Tuhan ciptakan segambar dan serupa itu kan. Kan gak mungkin Tuhan berjalan dengan kambing kan Bapak Ibu. Makanya Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa. Agar kita itu berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita anak-anaknya. Tuhan mau mengajarkan banyak hal kepada setiap kita. Waktu kita mau berjalan bersama dengan Dia. Jadi tujuannya sederhana. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam keakraban. Makanya dijelaskan kita diciptakan segambar dan serupa. Namun bukan hanya diciptakan segambar dan serupa. Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan setiap kita. Di ayat 28 dikatakan di pasal 1. Supaya apa? Supaya berkuasa. Dikatakan berkuasa Bapak Ibu. Dikatakan atas semua. Bukan atas sebagian, atas semua yang merayap. Yang bergerak di muka bumi ini. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika kita lihat di pasal ketiga apa yang terjadi. Ada kejatuhan, ada pelanggaran yang terjadi. Tanggung jawab dari visi Allah yang semula gagal akibat apa? Hubungan itu. Ada dosa yang membuat itu kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Makanya Tuhan ajak berjalan. Tuhan mau meluruskan, ayo kembali kepada tujuan awalnya. Kalau kita melihat firman Tuhan Bapak Ibu, ada begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tanggung jawab kita adalah menerangi dunia ini. Karena apa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa. Alkitab mengatakan kita ditugaskan untuk menaklukkan, menguasai seluruhnya. Tetapi di pasal 3, ketika Tuhan ajak untuk berjalan bersama-sama, apa yang terjadi terhadap Adam dan Hawa Bapak Ibu? Mereka sedang ketakutan, mereka sedang telanjang tanda kutip, dan mereka sedang bersembunyi. Tuhan hadir sebetulnya. Tuhan tahu, Pak Ishak sudah jabarkan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu mereka sedang dalam dalam hidup pelanggaran. Tuhan tahu itu, Tuhan tahu sekali. Tetapi Tuhan datang untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk mengarahkan kepada kehendaknya, kepada tujuannya yang semula. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu, Kejadian 3:8, saya bacakan sekali lagi. Jadi kita bisa melihat apa respon yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah,
mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu ya, kata bersembunyi itu adalah memalingkan diri. Memalingkan wajah terhadap Tuhan. Jadi ketika Tuhan dengar, memalingkan gitu. Tidak mau menoleh. Lihatnya kemana-mana, memalingkan tuh kemana-mana, lihatnya kemana-mana, gak jelas. Ketika Tuhan mengatakan, Adam di manakah engkau? Adam memalingkan muka, memalingkan wajahnya. Bunyinya seperti ini. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya. Selanjutnya dikatakan, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Apa yang dikatakan di situ? Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Inilah yang dilakukan juga Adam. Memalingkan muka, membelakangi Tuhan. Saya membayangkan ketika Tuhan memberikan pesan itu, di manakah engkau? Jangan sampai gini, posisi kita dalam keadaan gini, membelakangi Tuhan. Jangan sampai posisi kita sedang memalingkan muka, tidak mau melihat Tuhan. Apa yang membuat Adam memalingkan muka? Sangat sederhana, akibat dosa. Akibat pelanggaran. Memalingkan itu bahasanya kayak bermusuhan gitu. Padahal kan Tuhan akrab datang gitu. Sangat disayang posisi Adam dan Hawa begitu. Ya tragis artinya gitu Bapak Ibu ya. Tidak pegang perintah. Tidak setia dalam memegang perintah Tuhan. Posisi kita harusnya ketika Tuhan tanya, aku mau ajak jalan nih. Wow. Respon kita harusnya langsung, Tuhan ya oke saya siap Tuhan. Lihat pandang gitu. Fokus gitu. Nah, ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Jangan sampai kita memalingkan muka wajah kita di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang kita dapatkan? Nah sekarang apa yang dapat kita dapatkan pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? 3 bagian secara cepat saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih yang kita dapatkan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan? Hal yang akan kita dapatkan adalah ketenangan. Katakan ketenangan Bapak Ibu. Saya mempelajari, saya merenungkan ini Bapak Ibu. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka hal yang akan kita dapatkan adalah ketenangan. Kita lihat Mazmur 62 ayat 2-3 Bapak Ibu. Ini dari Daud Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat 2-3. Dikatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Daud mengatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud sangat memahami. Daud menyadari hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Gak ada jaminan untuk kita hidup dalam ketenangan Bapak Ibu. Yang bisa memberikan jaminan adalah hanya pribadi Tuhan. Waktu kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Ya, posisi Daud juga dalam keadaan yang tidak aman Bapak Ibu. Tapi waktu dia berada bersama dengan Tuhan, di dalam hadiratnya, ada ketenangan. Ada sesuatu yang menyelimuti. Hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak orang gak tenang di dalam hidup. Mikirnya kemana-mana. Selama kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, rasa tenang itu tidak akan ada. Selama seseorang tidak memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada rasa tenang.
Gak akan tenang Bapak Ibu, kita ditipu terus Bapak Ibu. Lihat saja, lihat keadaan bangsa kita, ya orang-orang koruptor Bapak Ibu. Aduh, ampun. Ini kadang-kadang lihat berita, kadang-kadang aduh, pingin marah juga nggak perlu marah ya, gimana ya? Apa sih yang membuat orang melakukan hal yang seperti itu? Sebetulnya orang mencari ketenangan. Dengan duit yang banyak, mencuri duit yang banyak, membuat orang tenang. Enggak. Selama kita nggak di hadirat Tuhan. Para koruptor itu tidak bisa membedakan mana pertamak, mana pertalite loh. Saya pikir nggak perlu sekolah dengan hal-hal kayak gitu juga bisa. Gak sedikit loh Bapak Ibu. Tapi inilah cerminan keadaan bangsa kita. Ada banyak orang-orang bodoh mempermainkan bangsa ini. Saya sama Mel, saya suka geram kalau berita, matikan saya bilang, suka gitu. Itu berita busuk. Orang memperkaya diri. Itu orang sedang mencari ketenangan hidup sebetulnya. Emang duit bisa memberikan ketenangan? Gak bisa, sebanyak apapun gak akan bisa. Hanya pribadi Tuhan yang bisa menjamin ketenangan di dalam kehidupan setiap kita. Daud menyadari itu. Hanya dekat Allah saja. Kalau dekat itu dekat Bapak Ibu. Itu bagian pertama, bagian A. Selanjutnya. Hal apa lagi yang akan kita dapatkan pada waktu kita berjalan bersama Tuhan? Hal yang akan kita dapatkan adalah kepastian. Katakan kepastian Bapak Ibu. Dunia tidak bisa memberikan kita kepastian. Hanya melalui pribadi Tuhan yang dahsyat dan berkuasa itu. Pak Ishak singgung tentang tagar kemarin kan, di hari Minggu kan. Bahwa keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia gelap. Memang gelap Bapak Ibu, betul gelap. Sangat gelap. Tapi ada Tuhan yang menerangi. Ada pribadi Tuhan yang dahsyat. Loh Tuhan baru ajak kita berjalan kok. Artinya gini, kita gak perlu takut apa yang terjadi di depan sana Bapak Ibu. Yang saya renungkan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kepastian. Sekalipun kenyataannya gak pasti-pasti hari-hari ini. Tetapi waktu kita memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada kepastian. Ada firman Tuhan yang terus menerangi jalan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saya berulang-ulang respon kita Bapak Ibu. Ada jaminan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang bagian terakhir. Yang terakhir adalah bagian C. Hal yang akan kita dapatkan pada waktu kita berjalan bersama Tuhan adalah kita akan dipenuhi oleh perkataan-perkataannya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kita akan dipenuhi oleh perkataan-perkataan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan terus dipenuhi oleh perkataan-perkataannya. Saya mau katakan gini, perkataan Tuhan itu adalah modal kita. Katakan modal Bapak Ibu. Untuk kita apa? Untuk kita berjalan. Di tengah-tengah dalam kegelapan dunia ini Bapak Ibu. Kita mau lihat sebuah contoh Bapak Ibu ya. Mungkin ini enggak sesuai. Tapi ini saya lihat. Saya anggap istilah ini berjalan ketika duduk mendengarkan Tuhan. Kita sering belajar tentang kisah Maria dan Marta. Betul Bapak Ibu. Bahwa apa yang Maria putuskan adalah sesuatu yang sangat Tuhan rindukan. Mari kita lihat di dalam Lukas Bapak Ibu ya. Lukas 10 ayat 39 bagian B. Lukas 10 ayat 39, nanti kita lompat ayat 42. Dua ayat ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Dikatakan gini. Bahwa Maria ini duduk dikatakan dekat apa? Dekat kaki Tuhan dan terus apa?
Ini saya mau tekankan. Terus apa Bapak Ibu? Mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataan Tuhan. Kita lompat di ayat 42. Dikatakan gini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Bayangkan ya. Dikatakan tetapi hanya satu, coba. Hanya satu saja yang perlu. Artinya yang lain tidak perlu. Hanya satu ini yang perlu. Apa yang perlu? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang terbaiknya? Yaitu mendengarkan, duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya. Yang tidak akan diambil daripadanya. Dahsyat banget posisinya Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang, apa yang Maria lakukan? Gak mau sibuk dengan hal yang lain. Satu kepastian yang dia ambil, keputusan dia ambil. Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Di ayat 40 mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja adalah gini, mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi bagian yang terbaik adalah mendengarkan perkataan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Dia setiap hari. Keputusan kita apa? Apakah posisi kita seperti Marta? Sibuk dengan urusanannya sendiri dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan hanya satu yang perlu. Yang perlu adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Menangkap perkataannya. Bahkan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Hari-hari ini Bapak Ibu kita perlu perkataan Tuhan. Hari-hari ini setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Sangat memerlukan pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan Tuhan selalu berbicara kepada setiap kita. Biarlah kita seperti kayak Maria Bapak Ibu. Duduk, berjalan bersama dengan Tuhan. Mendengarkan Dia. Waktu kita berjalan kita mendengarkan. Waktu kita duduk pun kita sedang mendengarkan Dia berkata-kata kepada setiap kita. Satu hal ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Tuhan mau membawa setiap kita kepada tujuan awalnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.